Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Agusman dengan NPM 22012036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor listrik arus arah atau DC. Baiklah, motor arus arah atau motor DC telah ada selama lebih dari seabad. Keberadaan motor DC telah membawa perubahan besar sejak dikenalkan motor induksi atau terkadang tersebut AC shunt motor. Motor DC telah memunculkan silicon controller rectifier yang digunakan untuk memfasilitasi kontrol kecepatan pada motor. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan jangkar dan kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Pada motor DC, kumparan medan disebut stator atau bagian yang berputar. Motor DC sering dimanfaatkan sebagai penggerak pintu, bergeser otomatis dan dalam rangkaian robot sederhana. Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya memutar impeller, pompa, fan, atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik digunakan juga di rumah, seperti mixer, bor listrik, fan atau kipas angin. Dan di industri, motor listrik kadangkala disebut dengan kuda kerja. Industri seabad diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Motor arus arah adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik atau arus searah menjadi tenaga gerak. Tenaga gerak tersebut berupa putaran daripada motor arus searah pada zaman dahulu sebelum dikenalkan menghasilkan tenaga mekanik berupa kecepatan atau berputaran. Kegunaan motor DC jika dalam kehidupan sehari-hari, motor starter mobil, tape recorder pada mainan anak-anak. Dalam bidang industri atau pabrik biasanya digunakan traksi, elevator, conveyor, tram listrik untuk menggerakkan mesin-mesin produksi di pabrik. Konstruksi atau struktur motor DC. Yang pertama, bagian yang diam atau stator. Ada badan, magnet, sikat-sikat, kerangka, generator, kutub-kutub utama beserta belitannya, dan bantalan-bantalan poros. Bagian yang berputar atau rotor, ada rotor jangkar dan lilitannya, poros jangkar, armatur, kumparan jangkar, inti jangkar. Magnet-magnet listrik walaupun ada juga yang menggunakan magnet permanen, terutama untuk motor DC kecil. Struktur dapat dilihat gambar 1, ada stator, kutub-kutub magnet, dan lilitan-lilitan penguat atau lilitan field atau lapangan. Ujung kutub yang berbatasan dengan celah udara yang disebut kutub-kutub, sepatu kutub, atau lilitan fieldnya berada di sekeliling inti kutub. Arus yang melalui lilitan field lapangan disebut arus lapangan, arus magnet atau arus penguat. Hanya mesin-mesin arus arah yang sangat kecil dibekali dengan 2 kutub, biasanya menggunakan jumlah kutub lebih besar. Rotornya atau anchor terdiri dari kaleng-kaleng bulat dalam jumlah besar setebal 0,5 mm plat. Di antara kaleng-kaleng tersebut diberi lapisan lak tipis sekali sebagai isolasi, biasanya disebut malamelir. Malamelir ini dipakai untuk membatasi arus eddy atau pusaran. Anchor tadi mengandung lilitan-lilitan dan komutator. Bagian-bagian motor DC dan fungsinya. Yang pertama ada badan motor listrik. Fungsi utama dari badan motor adalah sebagai bagian tempat untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet. Karena itu badan motor dibuat dari bahan ferromagnetik. Di samping itu, badan motor ini berfungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu dan melindungi bagian-bagian motor lainnya. Pada badan motor terdapat papan-papan atau nameplate yang bertulisan spesifikasi umum atau data teknik dari motor. Yang kedua ada inti kutub magnet dan lilitan penguat magnet. Sebagaimana diketahui bahwa flux magnet yang terdapat pada motor arus arah dihasilkan oleh kutub-kutub magnet buatan yang dibuat prinsip elektromagnetis.
Lilitan penguat magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya proses elektromagnetis. Sikat-sikat Fungsi utama dari sikat-sikat adalah untuk menghambatan bagi aliran arus dan lilitan jangkar dengan sumber tegangan. Samping itu, sikat-sikat memegang peranan penting untuk terjadinya komutasi. Gesekan antara komutator. Sikat tidak mengakibatkan arusnya komutator, maka bahan sikat lebih lunak dari komutator. Biasanya dibuat dari bahan atau coil. Komutator yang digunakan dalam motor arus searah pada prinsipnya mempunyai dua bagian, yaitu komutator bar merupakan tempat terjadinya pergesekan antara komutator dengan sikat-sikat. Komutator riser merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung dari lilitan jangkar. Jangkar atau angker. Umumnya jangkar yang digunakan dalam arus searah adalah berbentuk yang diberi alur-alur pada permukaannya untuk tempat lilitan kumparan-kumparan tempat bentuknya GGL lawan. Seperti halnya inti kutub magnet, maka jangkar kuat dari bahan berlapis-lapis tipis untuk mengurangi panas yang terbentuk karena adanya arus liar atau eddy current. Bahan yang digunakan jangkar ini sejenis kumparan baja silikon. Lilitan jangkar atau angker. Lilitan jangkar pada motor arus searah berfungsi sebagai tempat terbentuknya GGL lawan. Pada prinsipnya kumparan terdiri atas yang pertama sisi kumparan aktif, yaitu bagian sisi kumparan yang terdapat dalam alur jangkar yang merupakan bagian yang aktif. Yang kedua kepala kumparan, yaitu bagian dari kumparan yang terletak di luar alur yang berfungsi sebagai penghubung suatu sisi kumparan aktif dengan sisi kumparan aktif lain dari kumparan tersebut. Yang ketiga juluran, yaitu bagian ujung kumparan yang menghubungkan sisi aktif dengan komutator. Yang kedua, prinsip kerja motor DC. Motor listrik arus searah merupakan suatu yang berfungsi mengubah daya listrik arus searah menjadi daya mekanik. Motor listrik arus searah mempunyai prinsip kerja berdasarkan percobaan Lorentz yang menyatakan jika sebatang penghantar listrik menghubung berarus berada di dalam medan magnet, maka pada kawat penghantar tersebut akan terbentuk suatu gaya. Gaya yang terbentuk sering dinamakan dengan gaya Lorentz. Jika ibu jari tengah jari telunjuk disusun seperti gambar garis gaya magnet sesuai dengan arah jari telunjuk, arus yang mengalir pada penghantar searah dengan jari tengah, maka gaya yang terbentuk pada kawat penghantar akan searah dengan arah ibu jari. Jika digunakan kaidah telapak tangan kiri, maka di dalam menentukan arah gaya dapat dikerjakan sebagai berikut. Telapak tangan kiri direntangkan sedemikian rupa sehingga ibu jari dengan keempat jari yang lain saling tegak lurus. Jika garis gaya magnet menembus tegak lurus telapak tangan, arah arus sesuai dengan arah keempat jari tangan, maka ibu jari akan menunjukkan arah gaya yang terbentuk pada kawat penghantar. Besar gaya dapat ditentukan dengan persamaan F sama dengan B kali I kali I kali sin 0, di mana F gaya yang terbentuk pada penghantar atau Newton, ya I kuat arus yang mengalir, B kerapatan garis gaya magnet, dan 0 sudut antar garis yang magnet yang dengan posisi kawat penghantar. Pengertian motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo, sehingga dapat setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas
Posisi putaran poros motor servo. Servo biasanya digunakan untuk aplikasi robotik, radio kontrol, bahkan untuk pengaturan mekanikal pada pesawat terbang. Hal ini dikarenakan sistem kontrol servo yang paling cocok untuk kecepatan tinggi. Aplikasi torsi tinggi yang melibatkan perubahan beban dinamis. Untuk alternatifnya, sistem kontrol motor stepper yang lebih murah dan optimal untuk aplikasi yang membutuhkan akselerasi rendah menengah, torsi memegang tinggi, dan fleksibilitas operasi loop terbuka atau tertutup. Macam-macam motor servo. Yang pertama ada motor servo AC dan servo DC. Dan bila dibedakan menurut rotasinya, umumnya terdapat dua jenis motor yang terdapat di pusaran, yaitu motor servo rotation 180 derajat dan servo rotation continuous. Spesifikasi motor servo: yang pertama ada dimensi, yang kedua berat bersih, yang ketiga torsi maksimum, yang keempat rentang sudut putaran 180 derajat, terus yang satu daya operasional, operating voltage, kecepatan pada 4,8 VDC tanpa beban, ada di dBn, kecepatan operasi pada 4,4.8 volt, panjang kabel, konektor wireless, tipe konektor universal, bahan gear plastik. Komponen motor servo. Tiap komponen pada motor servo di atas masing-masing memiliki fungsi sebagai controller, driver sensor, gearbox, dan aktuator. Pada gambar di atas terlihat beberapa bagian komponen motor servo. Motor servo pada sebuah motor servo adalah motor DC yang dikendalikan oleh bagian controller. Kemudian komponen yang berfungsi sebagai sensor adalah potensiometer yang terhubung pada sistem gearbox pada motor servo. Kabel warna merah merupakan kabel power yang berfungsi untuk mengkoneksikan dengan tegangan 5 volt pada board Arduino. Kabel yang berwarna coklat atau hitam merupakan kabel ground yang nantinya akan dihubungkan dengan ground yang ada pada board Arduino. Kabel kuning yang merupakan kabel pin signal servo yang akan dihubungkan dengan pin input pada board Arduino. Prinsip kerja motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulse width modulation atau PWM melalui kabel kontrol. Lebar pulsnya sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh, lebar pulse dengan waktu 1,5 second akan memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila pulse lebih pendek dari 1,5 meter per second, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bila pulse yang diberikan lebih lama dari 1,5 second, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan searah jarum jam. Lebih jelasnya diperhatikan dengan gambar berikut. Cara mengendalikan motor servo untuk berbeda dengan motor DC, karena untuk mengendalikan motor servo perlu diberikan sumber tegangan dan sinyal kontrol besar sumbernya. Tegangan tergantung dari spesifikasi motor servo yang digunakan. Sedangkan untuk mengendalikan putaran motor servo dilakukan dengan mengirimkan pulse kontrol dengan frekuensi 50 Hz dengan periode 20 meter per second dan duty cycle yang berbeda, di mana untuk menggerakkan motor servo sebesar 90 derajat diperlukan pulse dengan tone duty cycle pulse positif 1,5 second, dan bergerak sebesar 180 derajat diperlukan lebar pulse 2 meter per second. Contoh penggunaan motor servo. Terima kasih.